Halo Flat Earthers. Nah, di video ini saya akan membuat jawaban dari pertanyaan akun Kristen Bumi Datar. Dia mengirimkan pesan di bulan lalu, isinya sebagai berikut. Shalom Bang, aku ada pertanyaan buat Abang. Kebetulan aku baca di beberapa artikel kanal berita bahwa lampu di Australia itu bisa terlihat dari NTT, tepatnya Rote. Aku lihat abang ini tinggal di wilayah timur Indonesia. Kalau misal abang tinggal di wilayah Kupang, apakah aku bisa abang terangkan informasi yang lebih solid soal artikel yang aku baca itu, Bang? Kita tahu kan Bang bahwa kalau bumi itu bulat, tentu Australia itu posisinya 5 km di bawah kaki orang yang berdiri di NTT. Seharusnya Australia tidak mungkin bisa terlihat dari NTT karena cembungan atau lengkungan bumi setidaknya setinggi kira-kira 2 km di antara keduanya. Kalau abang memiliki info yang lebih solid karena lebih dekat dengan sumber artikel yang aku baca itu, Bang. Oh begini, sebenarnya saya juga memang pernah ingin membuat video tentang objek yang jauh, yang sangat jauh, yang seharusnya dia tertutup dengan kelengkungan bumi, tetapi kenyataannya masih terlihat. Nah, itu karena ada pengalaman saya juga waktu kisaran tahun 2009, saya bekerja di Pulau Miangas. Pulau Miangas itu dekat dengan Filipina. Mungkin ada sekitaran 7 jam dari Pulau Miangas. Bentar ya. Miangas, dia ke Sarangani, ke Filipina. Ada sekitaran 7 jam kalau tidak salah, kalau naik perahu kecil itu. Nah, di waktu hari cerah masih terlihat siluet pulau-pulau yang ada di sana. Nah, kalau saya belum pernah coba ukur berapa jaraknya dari pulau Miangas itu ke Provinsi Sarangani di Filipina. Tapi kalau cuaca cerah pagi-pagi atau di sekitaran jam-jam jam 7 begitu, jam 6, jam 7, terlihat itu pulau itu terlihat dengan mata telanjang. Nah, dengan pengalaman saya waktu itu, bisa juga saya tanggapi atau menjawab pertanyaan dengan akun Kristen Bumi Datar ini, dengan mereka katanya bisa melihat lampu di Australia dilihat dari NTT. Nah, saya akan menjelaskan kira-kira begini. Ini dalam pandangan bumi datar ya. Saya tidak menggunakan ilmu bumi bulat. Karena kalau menggunakan ilmu bumi bulat sudah pasti Australia itu akan tidak terlihat karena kelengkungan bumi. Kita ada di sini, Australia ada di sini. Jadi tidak terlihat, terhalang dengan kelengkungan bumi, terhalang dengan horizon. Begini. Dengan pemikiran bumi itu datar, artinya ya flat, seharusnya kita bisa melihat, dan memang kita bisa melihat. Tetapi ada batasan. Nah, apa yang membatasi atau apa yang menghalangi pandangan kita? Ada beberapa hal. Misalnya pertama, jarak jangkauan fokus mata kita, fokus mata manusia, ya kan? Melihat sudah yang jauh biasanya udah agak kabur. Dengan begitu kita memerlukan teropong binokuler untuk melihat yang lebih jelas ke arah yang lebih jauh. Nah, jadi pertama tentang keterbatasan jarak pandang mata kita. Dan juga orang tua, orang muda beda-beda jarak pandangnya. Kalau udah tua biasanya udah matanya plus atau minus, yang pasti sudah masalah bawaan umur. Nah, yang kedua, ini yang lebih cenderung ke masalah sains bumi datarnya. Begini, terhalangnya pandangan kita yang seharusnya bisa kita lihat, terhalangnya pandangan kita ialah karena masalah kepadatan udara dan kerapatan udara dan kerapatan air. Nah, di udara itu memiliki kandungan air. Nah, faktor inilah yang menghalangi jarak pandang kita. Kalau saya akan memberikan contoh yang lebih gampang, di dalam air. Pernah lihat orang menyelam yang kalau kita di daerah kepulauan biasanya sering mencari ikan, itu menyelam
menggunakan senter dengan menggunakan senjata. Kalau di sini kita bilang itu jubi, senjata ikan itu. Nah, biasanya dilakukan di malam hari karena ikan-ikan katanya lagi istirahat. Nggak tahu juga, mungkin ikan sama dengan manusia atau gimana. Nah, tetapi saya memang sering menyaksikan waktu saya bekerja di daerah kepulauan sana, bahwa ada orang yang mencari ikan di malam hari menggunakan senter. Sekarang kalau senter itu digunakan di atas air, di atas permukaan air, jangkauannya berapa jauh? Mungkin kiloan, mungkin 5 kilo atau 10 kilo, tidak tahu berapa, tergantung fokusnya si lampu itu. Nah, kalau di dalam air lebih terlihat batasnya. Kalau kita pakai senter yang murah-murah, ya mungkin jaraknya mungkin kisaran 10 meter. Tapi kalau senter yang lebih kuat, jaraknya itu bisa sampai 20 meter. Tetapi kalau di atas udara, jaraknya bisa sampai puluhan kilo mungkin. Nah, apa yang membedakan? Itu yang saya katakan tadi, bahwa ini tentang kerapatan air. Kalau di bawah air itu menghalangi rambatan cahaya. Nah, cahaya itu kan dia sebagai molekul dan sebagai partikel dan gelombang. Dia partikel yang merambat seperti gelombang. Sementara dengan adanya air, partikel cahaya itu terhambat. Nah, dengan demikian yang mampu dirambat oleh partikel cahaya itu dibatasi oleh kepadatan air. Nah, di atas permukaan air yang ada adalah udara. Ingat, udara itu mengandung partikel air, juga partikel debu dan berbagai macam partikel material-material lain yang memungkinkan menghalangi jarak pandang mata kita atau menghalangi cahaya. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang jauh, itu misalnya contoh lah dari masih dalam jarak pandang kita, gunung misalnya, terlihat dia abu-abu. Kenapa dia terlihat seperti warna seperti abu-abu? Itu karena banyaknya halangan yang ada di antara mata kita ke objek itu. Semakin jauh semakin banyak penghalang itu. Semakin banyak. Kalau misalnya gunung yang dekat, penghalangnya semakin sedikit. Jarak 1 kilo, jarak 2 kilo bandingkan dengan jarak puluhan kilo. Nah, semakin banyak penghambatnya, tentu saja cahaya juga merambat mata kita melihat ke objek itu juga semakin terbatas. Nah, perlu diketahui juga, saya pernah baca bahwa konsentrasi udara yang paling banyak adalah berkisar 0 meter di atas permukaan air. Di atas permukaan air laut 0 meter, di 0 mdpl 0 sampai sekitaran 30 meter itu terkonsentrasi udara yang banyak. Sementara tinggi manusia berapa? Ya sudah paling-paling 1 meter 70, 80. Jadi kita berdiri masih di dalam range konsentrasi udara yang banyak. Kalau kita semakin ke atas, udaranya semakin tipis, penghalangnya semakin sedikit. Makanya banyak video-video yang dibuat dengan ketinggian tertentu mampu menjangkau melihat sedemikian jauh. Karena kandungan udara di situ tipis, penghalangnya juga sedikit. Nah, seperti itu. Juga dengan senter yang cahaya. Kalau kita pasang di konsentrasi udara yang padat, jaraknya itu terbatas. Tetapi kalau lebih ke atas, lebih jauh jangkauannya. Contoh, bintang. Nah, cahaya bintang, bulan, matahari, memang langsung kita bisa lihat dari dasar bumi, dari permukaan bumi. Apa sebab? Nah, seperti yang saya katakan tadi. Nah, bahwa jaraknya bintang, entah jarak bintang dia ada di firmamen. Konon katanya misalnya kalau versi bumi datar, tinggi matahari itu sekitar 500-an kilo ya. 500 kilo berarti untuk kubah bumi itu di atas itulah. Taruhlah misalnya 1000 kilo. Tapi kita masih bisa lihat di permukaan bumi. Nah, alasannya begini. Karena dari jarak ribuan kilo itu, dia cahayanya mencapai permukaan bumi, dia hanya terhambat banyak sekali, hanya di kisaran 30 meter di atas permukaan bumi itu. Hanya itu yang penghambat cahaya yang paling banyak. Jadi makanya kita bisa lihat dengan jelas. Tetapi kalau seandainya bintang itu ada selevel dengan kita, tentu tidak akan bisa terlihat.
cahayanya. Nah, jadi penjelasan tentang kenapa kita bisa melihat itu. Tunggu. Tadi saya jawab tentang masalah yang kita bisa melihat jarak yang jauh itu karena ketika hari yang cerah itu masih pagi-pagi, penguapan air laut itu masih kurang. Nah, uap air laut ini juga yang menyumbang penghalang terhadap jarak pandang kita. Ketika dia sudah siang, sudah lebih panas, sudah banyak penguapan, maka sudah tidak bisa kita melihat. Kalau toh misalnya kita bisa melihat jarak yang ratusan kilo, tapi warnanya sudah agak abu-abu keputihan begitu. Nah, jadi seperti itulah yang menghalangi kita ialah kepadatan udara dan kerapatannya dan air yang ada di dalam air yang terkandung di dalam udara itu. Seperti itu.